Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi topik 2 tentang fungsi manajemen kelas yang beranggotakan 5 orang. 1. Elsa Septiani Rintomi Harjo, NPM 20320006. Yang kedua, Selvi Aprilianingrum, NPM 20320014. Yang ketiga, Aulia Widiawati Fitriana Dewi, NPM 20320019. Yang keempat, Faridatul Zuria, NPM 20320039. Dan yang kelima, Kamila Nur Afifah, NPM 20320048 dari Program Studi Pendidikan Biologi. Materi satu persatu akan disampaikan oleh anggota kelompok 7. Fungsi manajemen kelas. 1. Fungsi perencanaan kelas. Membuat target yang ingin dicapai, memikirkan secara matang tentang arah, tujuan, tindakan, sumber daya, serta metode yang tepat. Fungsi perencanaan ini yaitu untuk mempermudah tujuan yang ingin dicapai di dalam kelas, memonitor aktivitas di kelas. Kedua, fungsi pengorganisasian kelas, menentukan sumber daya seperti alat, bahan, dan media pembelajaran yang dibutuhkan. Memberi penugasan kepada peserta didik atau kelompok yang dapat mengembangkan kreativitas. 3. Fungsi kepemimpinan kelas. Guru memimpin, mengarahkan, memotivasi, dan membimbing, adaptif dengan kebutuhan siswa. Fungsi pengendalian kelas. Karakteristik siswa itu berbeda-beda, dimonitor, dicatat, dan dievaluasi. Yang bertanggung jawab melaksanakan fungsi manajemen kelas adalah guru atau wali kelas sebagai administrator kelas dan memiliki tanggung jawab serta mengembangkan dan memajukan kelas masing-masing. Kemudian ada peserta didik yang berperan dalam membantu kelancaran dan pelaksanaan manajemen kelas. Selanjutnya yaitu permasalahan yang timbul dalam manajemen kelas. Ada dua jenis masalah pengelolaan manajemen kelas, yakni A. Masalah perorangan. Jika seorang individu gagal mengembangkan rasa memiliki dan rasa harga dirinya, maka ia akan bertingkah laku menyimpang. Penyimpangan yang biasanya terjadi di kelas ada 4 macam, yakni mencari kekuasaan, menuntut balas, menarik perhatian, dan memperlihatkan ketidakmampuan. Teknik sederhana untuk mengenali adanya masalah-masalah tersebut, yakni 1. Jika guru merasa terganggu atau bosan dengan tingkah laku seorang siswa, pertanda siswa tersebut mengalami masalah mencari perhatian. 2. Jika guru merasa terancam atau merasa dikalahkan, merupakan pertanda bahwa siswa yang bersangkutan mengalami masalah mencari kekuasaan. 3. Jika guru merasa disakiti, merupakan pertanda bahwa siswa yang bersangkutan mengalami masalah menuntut balas. 4. Jika guru merasa telah tidak mampu menolong lagi, pertanda bahwa siswa yang bersangkutan mengalami masalah ketidakmampuan. B. Masalah kelompok. Ada 7 masalah kelompok dalam hubungannya dengan pengelolaan kelas, yakni 1. Kekurang kompakan yang ditandai dengan adanya konflik antara anggota kelompok. 2. Kekurangmampuan mengikuti aturan kelompok. 3. Reaksi negatif terhadap sama anggota kelompok, ditandai dengan reaksi atau ekspresi kasar terhadap anggota yang tidak terima. 4. Penerimaan kelas atas tingkah laku yang menyimpang terjadi apabila kelompok itu mendorong atau mendukung timbulnya hal-hal yang menyimpang dari norma sosial pada umumnya. 5. Ketergantungan kelompok atau anggota kelompok atas kegiatannya hanya karena hal-hal kecil yang sebenarnya tidak berarti, lalu berhenti melakukan kegiatannya. 6. Ketiadaan semangat, tidak mau bekerja, tingkah laku agresif atau protes, baik hal-hal ini secara terbuka ataupun terselubung. 7. Ketidakmampuan menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang terjadi apabila kelompok bereaksi tidak wajar apabila terjadi perubahan baru, misal pergantian anggota kelompok, guru, dan lain-lain. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam pengelolaan kelas. Untuk mengatasi masalah dalam pengelolaan kelas di atas, ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Behavior Modification Approach atau Behaviorism Approach. Asumsi yang mendasari penggunaan pendekatan ini adalah bahwa perilaku baik dan buruk individu merupakan hasil belajar. Upaya memodifikasi perilaku dalam mengelola kelas dilakukan melalui pemberian positive reinforcement untuk membina perilaku positif dan negative reinforcement untuk mengurangi perilaku negatif.
Namun demikian, dalam penggunaan reinforcement negatif, seyogyanya dilakukan secara hati-hati, karena jika tidak tepat malah hanya akan menimbulkan masalah baru. Kemudian yang kedua ada pendekatan otoriter. Pandangan yang otoriter dalam pengelolaan kelas merupakan seperangkat kegiatan guru untuk menciptakan dan mempertahankan ketertiban suasana kelas. Pengelolaan kelas sebagai proses untuk mengontrol tingkah laku siswa ke arah disiplin. Bila timbul masalah-masalah yang merusak ketertiban atau kedisiplinan kelas, maka perlu adanya pendekatan. A. Pendekatan perintah dan larangan. B. Pendekatan penekanan dan penguasaan. C. Pendekatan penghukuman dan pengancaman. D. Pendekatan perintah dan larangan. 3. Pendekatan permisif. Pendekatan permisif merupakan seperangkat kegiatan pengajar yang memaksimalkan kebebasan peserta didik untuk melakukan sesuatu. 4. Pendekatan membiarkan dan memberi kebebasan. Untuk dapat menangani masalah-masalah pengelolaan kelas secara efektif, guru harus mampu a. mengenali secara tepat berbagai jenis masalah pengelolaan kelas baik yang bersifat perorangan maupun kelompok. B. Memahami pendekatan mana yang cocok dan mana yang tidak cocok untuk jenis masalah tertentu. C. Memilih dan menetapkan pendekatan yang paling tepat untuk memecahkan masalah yang dimaksud.